Shalom, pagi. Mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Terima kasih Bapa buat panjang umur yang Kau berikan. Terima kasih buat pemeliharaan yang Kau berikan. Maka pada pagi ini sebagai tanda terima kasih kepada Engkau, kami adakan mesbah pribadi, mesbah keluarga. Kami boleh naikkan pujian penyembahan kepada Bapa. Dan kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Sekalipun firman-Mu singkat, tapi firman ini boleh menjadi berkat buat kami. Dan kami tidak lupa menaikkan doa syafaat kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama membaca firman Tuhan. Lukas pasal yang ke-18. Lukas pasal 18 ayat yang ke-15 sampai ayat 17. Lukas pasal 18 ayat 15 sampai ayat 18. Yesus memberkati anak-anak. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya Yesus menjamah mereka. Malaikat murid-muridnya memarahi orang-orang itu, tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Kenapa pagi hari ini Tuhan mengingatkan dari anak kecil? Dalam diri anak kecil ada sifat-sifat yang sangat baik, yang sangat baik, menjadi panutan buat kita. Anak kecil ketika dia berantem dengan temannya, dapat detik kemudian dia baik. Tapi orang tuanya ketika anaknya berkelahi antar mama dengan mama, jadi ribut sampai mungkin berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Tapi anak kecil, selesai kita ribut, anak itu sudah sembuh dan berbaik lagi. Kita yang orang tua jadi musuh karena melihat perkelahian. Begini dengan bagaimana anak kecil, dia tidak mendendam. Dia tidak mendendam pada temannya yang menggalakin dia. Dia bisa mengampuni. Demikian juga Tuhan mau kita memiliki sifat anak kecil, mengampuni sesama manusia, mengampuni suami, mengampuni istri, mengampuni anak-anak dan anak dengan orang tua. Ada hubungan yang baik, saling memaafkan, saling mengampuni. Yang kedua, sifat anak kecil itu percaya. Kenapa percaya? Dan ketika anak itu papanya mau bekerja atau mau keluar kota atau keluar kampung atau ke kantor, anak orang tua kata, "Neng, jangan nakal ya. Nanti papa pulang dari kantor, papa akan belikan coklat." Begitu papanya pulang sore, apa yang ditanya oleh anak itu? Dia peluk papanya, "Papa, mana coklat yang papa janjikan?" Anak itu percaya bapak-bapaknya tidak dusta. Bapak-bapaknya tidak berdusta. Apa yang dikatakan bapaknya pasti akan diberikan. Demikian juga hidup kita. Apa dikatakan firman Tuhan, ya dan amin. Sehingga kita ragu akan firman Tuhan. Nah, maka kita diajar oleh Tuhan belajar pada anak kecil, percaya Bapak-bapak di surga tidak pernah meninggalkan sedikit pun juga. Kalau dikatakan dia Immanuel, dia beserta hidup kita sampai kesudahan akhir zaman. Bahkan firman Allah berkata, nama disebut Immanuel, Allah beserta kita, Allah menyertai kita. Bahkan dikatakan dalam Ibrani 13 ayat 15, bahwa Allah sekali-sekali tidak tinggalkan saudara. Allah sekali-kali tidak membiarkan saudara. Pada ayat 6, Dia adalah penolong hidup kita. Nah, maka kita serahkan persoalan hidup kita kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli dan hidup kita. Amin. Mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak, menteraikan firman dan hati kami, dan kembalikan bersama tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, pada RW, pada RT, para medis, para Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga, disewa takut kepada Tuhan. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa,
cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.